Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Radio. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Intinya kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kali ini kita tetap sharing-sharing seputar peternakan bebek telur. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu. Karena dengan ilmu kita dalam beternak bebek telur akan bisa menjamin kesuksesan dalam beternak bebek telur. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu seputar pakan kembali. Intinya untuk masalah pakan ini, untuk masalah pakan jadi ataupun pakan racik, ada kelemahan masing-masing. Jadi untuk mengetahui apa itu, mari kita simak videonya. Salam jumpa lagi bersama channel Rapio, channel pemersatu peternakan bebek petelur pemula. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kali ini kita tetap sharing-sharing seputar peternakan bebek petelur. Intinya berbagi ilmu, walaupun sedikit masih bisa kita sampaikan. Semoga itu bermanfaat buat teman-teman semua untuk menentukan keberhasilan kita dalam beternak bebek petelur. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu masalah pakan untuk bebek petelur. Intinya perbandingan dan ada kelemahan untuk masalah pakan, yaitu pakan racikan. Semuanya sebetulnya bagus untuk masalah pakan racik ataupun pakan jadi. Karena kalau menurut pengalaman saya itu masalah pakan itu, karena kebiasaan saya begini, itu hanya sekedar sharing saja. Jadi untuk kelemahan pakan jadi dan pakan racik ini ada semuanya. Yang pertama yaitu untuk masalah pakan racik ataupun pakan campuran. Jadi kalau masalah pakan campuran ini kan dia merupakan pakan yang dipadukan antara dedak, misalnya ada nasi aking, ada konsentrat. Jadi posisi kalau masalah di daerah saya ini kan, kalau untuk masalah bahan bakunya itu kadang susah. Makanya untuk masalah pakan racikan kalau di daerah Sumatera, khususnya saya di Medan, itu memang betul kalau untuk mencari campuran kalau dedak itu mungkin agak mudah. Sedangkan kalau di toko-toko, kalau untuk masalah konsentrat itu, kalau di toko peternakan tempat saya tinggal mungkin dia jarang dijual. Mungkin karena kebiasaan peternakan petelur di daerah saya ini menggunakan hampir dia 70% 80% menggunakan pakan jadi. Jadi intinya kalau menurut saya kelemahan menggunakan pakan racik ini yaitu tergendala, yaitu bahan baku untuk campuran-campuran untuk racik-racikan bebek telur, pakan bebek telur. Oke, jadi kelemahan untuk pakan racik selanjutnya yaitu, kalau menurut saya, menurut pengalaman saya, mungkin kita yang mempunyai nggak banyak waktu, mungkin agak repot lah kita meracik pakan, karena posisi di saat kita mau memberi pakan kita mengolah lagi, intinya kan banyak makan waktu, apalagi ada kegiatan lain di samping kita beternak bebek telur, itu memang betul sangat merepotkan. Jadi teman-teman yang ingin beternak bebek telur, intinya jika menggunakan pakan racik, lihat dulu posisi apa yang mau dicampur atau maupun dioplos. Yang penting intinya itu konsentrat. Yang penting kalau bahan baku dipastikan itu nggak putus, ada terus. Misalnya teman-teman ingin beternak bebek telur 200 ekor, pastikan dia tahap periode pertama sampai puncak akhir itu bahan itu bakunya itu harus ada. Karena bebek telur kalau pakannya itu berubah-ubah, itu menyebabkan penurunan produksi. Itulah yang menyebabkan kegagalan kita dalam beternak bebek telur. Intinya apapun jenis pakannya, yang pasti pakan itu ada di daerah kita. Oke, jadi kelemahan untuk masalah pakan racik selanjutnya yaitu kita bisa silap untuk masalah takaran kandungan nutrisi ataupun protein ataupun mineral. Karena posisi ukuran pakan dari jenis protein itu harus betul-betul pas ukurannya, agar produksi telur bisa stabil dan membuat ukuran telur itu bisa besar. Memang kalau khusus pemula, intinya
itu memang harus dipelajari untuk masalah ukuran-ukuran campuran pakan. Yang pasti apapun yang teman-teman lakukan nanti jika peternak bebek telur, pastikan teman-teman udah mengantongi ilmu mau menggunakan pakan racik ataupun pakan jadi. Oke teman-teman, khususnya kita ini yang menggunakan pakan jadi pun ada juga kelemahannya. Posisi kalau untuk menggunakan pakan jadi yang pasti harga, karena nggak banyak peternak bebek telur yang mengeluh masalah harga pakan jadi yang naik terus. Jadi kelemahan untuk pakan jadi ini ya harganya termahal. Memang kalau masalah murahnya itu ya pakan racik, cuma kan kalau untuk masalah pakan jadi, untuk masalah nggak ribet ataupun takarannya udah ada lengkap, di situ ada mineral, ada nutrisi, ada protein, bahkan di situ ada vitamin-vitamin yang bisa membuat stamina bebek telur itu meningkat. Memang menurut pengalaman saya ini kalau peternak bebek telur menggunakan pakan jadi ini untuk masalah penyakit-penyakit jarang terserang. Misalnya kita memelihara 100 ekor dalam satu periode, bisa dia utuh 100 ekor, karena memang terletak di situ vitamin udah ada, nutrisi udah ada, mineral udah ada, ukurannya udah pas. Intinya kita dalam peternak bebek telur itu harus betul-betul mengetahui isi kandungan untuk masalah pakan. Jadi buat teman-teman yang ingin ternak bebek telur, mulailah dengan ilmu, jangan asal-asalan, karena itu yang menentukan keberhasilan kita dalam ternak bebek telur. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini, video singkat ini intinya untuk masalah pakan terdapat kelemahan-kelemahan mau kita menggunakan pakan racik ataupun menggunakan pakan jadi. Intinya satu kata untuk para peternak bebek petelur pemula, yang pasti konsisten saja untuk masalah perawatan, untuk masalah pemberian pakan. Jadi kalau untuk masalah pakan racik, teman-teman menggunakan pakan racik, teman-teman harus betul-betul harus ada bahan-bahannya, jangan sampai putus di tengah jalan. Itu yang membuat para peternak bebek petelur mengalami kegagalan. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, saya pribadi mengucapkan mohon maaf. Dan jika ada unek-unek, tulis-tulis di kolom komentar. Oke, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.